Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan materi mengenai era media baru sebelumnya. Perkenalkan, saya Azahra Aurelia selaku moderator. Saya Amelia Rifa selaku operator. Saya Nabila Azaria. Oke, boleh tolong di next. Di presentasi kali ini, kita akan menjelaskan beberapa topik. Yang pertama ada Introduction a Second Media Age, lalu Theories of Broadcast Media, Theories of Cyber Society, Interrelation between Broadcast and Network Communication, Interaction versus Integration, Telecommunity, dan terakhir ada studi kasus. Boleh di next. Yang pertama, Introduction Second Media Age, media lama versus media baru. Oke, jadi sebelumnya saya bakal memperkenalkan dulu apa sih Second Media Age itu. Nah, seperti artinya, Second Media Age itu maksudnya adalah era kedua media alias era media baru. Nah, sebelum memasuki era kedua media atau era media baru ini kan di era pertama media atau era media lama. Di era media lama, media tuh bentuknya berbasis siaran atau broadcast. Contohnya kayak TV, radio, koran. Sekarang di era media baru, media itu berbasis pada jaringan. Contohnya kayak internet dan sosial media. Terus berarti kita udah pindah ke second media age dong. Nah, Holmes dalam bukunya yang berjudul Communication Theory, Media, Technology, and Society justru mengatakan kita tuh bukan pindah, tapi hidup di kedua era ini. Kedua era ini tuh berdampingan. Contohnya kayak sekarang kan masih ada TV ya, tapi kita juga ada internet sekarang. Nah, tapi tentunya pasti ada perbedaan dong pada media lama sama media baru. Nah, pada media lama, media tuh sifatnya satu arah. Ada pengirim seperti stasiun TV atau penerbit koran dan ada penerima atau audiens. Jadi pada media lama kita tuh nggak bisa langsung memberi respon. Contohnya kayak nonton berita di TV. Kalau kita lagi nonton berita di TV itu kan kita cuma bisa menerima informasi yang nggak bisa langsung ngerespon atau ngasih komentar. Nah, sedangkan di media baru sifatnya itu dua arah atau bahkan banyak arah atau many to many. Jadi semua orang bisa jadi pengirim sekaligus penerima. Contohnya kayak di Instagram, kita kan bisa lihat postingan atau berita atau informasi dari orang lain, tapi bisa juga komentar, DM, bahkan ikut bikin konten, atau kita jadi produsen si informasinya itu. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada fungsi media. Holmes menjelaskan bahwa ada dua fungsi media. Yang pertama, interaksi. Nah, fungsi pertama media ini itu menciptakan interaksi, yaitu komunikasi langsung antar individu. Contohnya kayak chat dengan teman atau komentar di Instagram. Yang kedua, ada integrasi. Selain menciptakan interaksi, media juga menciptakan rasa kebersamaan yang muncul meski tanpa ngobrol atau integrasi. Contohnya kayak nonton pertandingan bola Piala Dunia. Itu kan kita kayak nggak lagi bareng-bareng sama yang lain, tapi pasti banyak juga kan yang nonton. Nah, itu kita bisa merasakan kebersamaannya dengan jutaan orang nonton yang sama itu. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada fungsi-fungsi media broadcast. Yang pertama, ada media sebagai perpanjangan masyarakat. Media membuat komunikasi bisa menjangkau orang banyak dalam waktu singkat. Maksudnya itu, media memperluas jangkauan komunikasi tanpa perlu kehadiran fisik si masyarakat atau audiens yang ingin dituju. Makanya itu kenapa media disebut sebagai perpanjangan masyarakat. Jadi media membuat masyarakat bisa merasa terhubung meski terpisah jarak. Yang kedua, media sebagai industri budaya.
Ini maksudnya itu media menghasilkan produk budaya berupa hiburan massal yang cenderung dengan pola yang sama atau mirip-mirip. Jadi bikin kita sebagai konsumen dan audiens tuh jadi konsumtif dan pasif. Media juga dipakai untuk keuntungan ekonomi, bukan cuma sekedar hiburan. Yang terakhir, media sebagai alat ideologi. Nah, media juga membuat orang-orang menerima nilai-nilai tertentu tanpa sadar. Media tidak hanya memberi informasi, tapi juga membentuk cara kita memandang dunia. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada teori-teori media jaringan atau internet. Nah, masuk ke era internet, Holmes membahas apa aja sih teori-teori dan istilah-istilah yang baru lahir di era internet ini. Yang pertama itu ada cyberspace. Ini tuh istilah yang artinya sebuah ruang komunikasi terkomputerisasi di mana representasi digital itu memfasilitasi interaksi baru, yakni nggak perlu kontak fisik. Jadi simpelnya cyberspace itu istilah untuk ruang komunikasi virtual yang dibentuk oleh komputer. Di cyberspace ini, orang-orang berhubungan lewat teks, gambar, dan suara digital. Nah, yang kedua, ada perspektif CMC atau Computer Mediated Communication. Nah, yang kedua, di era internet ini ada juga yang namanya CMC atau Computer Mediated Communication atau artinya komunikasi lewat komputer. Contohnya kayak Zoom meeting seperti sekarang ini atau chatting dengan stiker atau emoji. Nah, perspektif terhadap CMC ini awalnya dipandang miskin karena tanpa gestur, tanpa bertemu fisik, tapi kemudian berubah menjadi teknologi yang mengubah dan menciptakan efisiensi komunikasi, informasi, dan hubungan sosial. Yang ketiga, ada teori network society. Dalam dunia saat ini, kita tuh beroperasi lewat jaringan. Mau berbagai bidang seperti bisnis, politik, dan budaya itu semua terhubung oleh jaringan teknologi. Castells juga menyebut kita tuh sekarang hidup dalam network society atau masyarakat yang terhubung oleh jaringan teknologi. Contohnya kayak belanja online, kerja via Zoom seperti sekarang, atau bisnis juga lewat e-commerce. Pokoknya sekarang ini banyak aspek yang bergantung pada internet. Lalu yang keempat ada paradoks kebebasan versus kontrol. Nah, di era internet ini, internet awalnya dianggap bebas, tapi pada kenyataannya internet juga dikuasai perusahaan besar dan aturan tertentu. Lalu yang terakhir, konvergensi digital. Di era internet ini, internet menggabungkan semua unsur seperti teks, gambar, audio, video dalam satu media. Jadi contohnya kayak handphone. Di handphone kan kita kita bisa jadiin handphone itu seperti TV, kayak misalnya nonton YouTube, terus bisa juga kita jadiin itu kayak radio lewat dengerin podcast-podcast online. Pokoknya di internet sekarang ini semua digabungin. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya terima kasih. Pada materi ini saya akan menjelaskan tentang interrelation between broadcast and network communication. Sebelumnya, apa sih interrelation between broadcast and network communication itu? Sebuah timbal balik antara media penyiaran broadcasting seperti televisi, radio, atau media massa tradisional dengan komunikasi jaringan, eh, seperti internet, media sosial, dan platform digital. Konsep ini menekankan bahwa keduanya tidak bisa dipisahkan karena saling melengkapi dan saling bergantung. Lalu ada mutual constitution, saling membentuk. Broadcast dan internet tidak berdiri sendiri, melainkan mereka saling bergantungan. Eh, Seperti tayangan televisi bisa viral di media sosial sehingga menambah audiens dan memperpanjang siklus penyebaran informasi. Sebaliknya, konten internet, misalnya tren di media sosial, bisa diangkat ke siaran TV atau radio untuk menjangkau khalayak yang lebih luas.
Terus selanjutnya ada broadcast sebagai acara atau virtual. Holmes mendeskripsikan broadcast sebagai ritual sosial yang menghasilkan integrasi ke momen broadcast menciptakan pengalaman kolektif yang kuat. eh Bukan hanya sekedar menyebarkan informasi, tetapi juga berfungsi sebagai suatu alat ritual yang sangat eh, kuat. Seperti siaran langsung pertandingan sepak bola menjadi momen yang ditonton berjuta orang secara bersamaan. Perayaan nasional kemerdekaan yang disiarkan langsung menciptakan rasa kebersamaan dan identitas kolektif. Broadcast menciptakan integrasi sosial karena melalui momen-momen tersebut masyarakat merasa bagian dari sesuatu yang lebih besar. Lanjut. Oke, selanjutnya ada interaction versus integration. Dalam bukunya, Holmes membedakan dua cara media bekerja. Yang pertama ada transmission interaction views. Model tradisional melihat komunikasi sebagai transmisi pesan sender ke penerima, fokus pada aktivitas, pengkodean, dan isi. Komunikasi dianggap sebagai proses satu arah, ada pengirim pesan, pesan dikodekan, lalu dikirimkan melalui saluran, dan diterima oleh penerima. eh, Model ini mirip dengan konsep komunikasi linear, seperti siaran berita, TV, pengumuman resmi, dan atau iklan yang ditayangkan tanpa interaksi langsung dengan audiens. Yang kedua, ada ritual integration views. Model ini melihat komunikasi sebagai praktik yang memelihara komunitas atau sistem simbol. Media menciptakan rasa belonging dan kontinuitas sosial. Model ritual ini melihat komunikasi bukan hanya sekedar transfer informasi, tapi juga alat untuk membangun dan mempertahankan ikatan sosial. Fokusnya bukan hanya pada isi pesan, melainkan pada proses berbagai makna yang diciptakannya. Contohnya seperti menonton siaran 17 Agustus bersama keluarga at- atau masyarakat menciptakan pengalaman kolektif bukan hanya sekedar menerima informasi. Lanjut ya. Yang selanjutnya ada telecommunity. Dalam bukunya, Homeless memperkenalkan konsep telecommunity, yaitu komunitas yang dibentuk oleh media. Yang pertama ada komunitas virtual tidak harus tatap muka, yaitu komunitas yang terbentuk tanpa harus adanya interaksi tatap muka, seperti forum online, media sosial, atau grup diskusi daring. Yang kedua ada komunitas jaringan network. Komunitas ini berakar pada pola interaksi yang terbentuk melalui hubungan antar individu dalam jejaring digital, misalnya relasi pertemanan di Facebook, koneksi profesional di lingkungan LinkedIn. Terus jaringan ini juga bersifat dinamis dan seringkali menciptakan hubungan lintas batas geografis dan budaya. Yang ketiga ada komunitas siaran broadcast. Bentuk bentuk komunitas ini berbentuk ketika masyarakat secara kolektif terhubung melalui pengalaman menyaksikan atau mendengarkan siaran yang sama. Misalnya, siaran langsung pertandingan olahraga, konser, atau berita nasional. Walaupun audiens tidak saling mengenal, mereka merasa menjadi bagian dari pengalaman yang sama pada komunitas siaran broadcast ini. Yang keempat ada community gabungan, yaitu komunitas gabungan dari semua bentuk komunitas yang lahir dari integritas antara komunitas virtual, jaringan digital, dan komunitas siaran. Media tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi, melainkan juga sebagai pengikat sosial yang membentuk rasa kebersamaan dan identitas kolektif. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya.
Oke, sebelum-sebelumnya sudah dibahas penjelasan teori-teori yang ada di materi era media baru ini. Selanjutnya ini ada studi kasus yang kita ambil topiknya itu UMKM makanan atau minuman yang mengandalkan TikTok atau Instagram Reels untuk mempromosikan produk-produk mereka. Kita ambil contohnya dari Scarlet's Cake. Nah, Scarlet's Cake ini merupakan kafe yang menawarkan berbagai jenis dessert dengan menu andalan berupa berbagai cake, fatcaron, tiramisu, scone, serta minuman manis yang menyegarkan. Nah, desain outletnya ini dibuat dengan suasana yang estetik, menjadikannya tempat yang ideal untuk bersantai dan mengabadikan momen di media sosial. Tapi mereka ini tidak hanya menjual makanan-makanan yang cantik dan enak, melainkan juga menjual pengalaman. Di situ di-mention bahwa outletnya yang dibuat dengan suasana yang estetik, di mana cocok untuk anak muda zaman sekarang yang suka makan makan cantik, terus suka spot foto untuk kebutuhan sosial media mereka. Terus selanjutnya ada tujuan promosi di media sosial. Ini ada tiga tujuan. Yang pertama ada membangun brand image sebagai cafe dessert dengan modern dan estetik. Yang kedua ada menarik konsumen muda, terutama Gen Z dan milenial yang aktif di Instagram dan TikTok. Terus yang ketiga ada mendorong kunjungan langsung ke kafe serta meningkatkan awareness produk seasonal. Nah, mereka ini tidak hanya menjual produk-produk yang long term, yang kayak jangka panjang gitu. Mereka juga menjual produk-produk yang temporary yang dimana itu seasonal. Misalkan lagi season Merry Christmas, terus juga Halloween cake dan segala macam. Nah, ini juga sejalan dengan era media baru, di mana konsumen tidak hanya sebagai penerima pesan, tapi juga ikut membentuk identitas brand lewat interaksi di media sosial. Oke, selanjutnya ini ada strategi konten. Yang kita tahu kalau membuat konten promosi untuk suatu produk atau jasa itu tidak bisa asal, lalu langsung upload dan berharap viral. Dibutuhkan juga strategi yang tepat agar bisa menjangkau target audiens kita. Nah, karena itu di sini ada beberapa strategi-strategi Scarlet Cake untuk menjangkau target audiens mereka. Yang pertama ini ada visual estetik, yang dimana Reels menampilkan plating cake, siraman saus, dan close-up tekstur dessertnya yang cantik. Terus juga yang kedua ada storytelling, dan di mana menampilkan ambience cafe, lifestyle nongkrong cantik bersama dessert. Terus juga ada trend audio, menggunakan musik TikTok atau Reels yang sedang viral untuk menambah reach, views atau likes-nya. Terus juga ada proses kreatif. Nah, ini ya behind the scenes, dekorasi cake, menu baru, dan plating yang menggugah selera. Atau juga bisa, eh ya, oh, 10 menit. Sebentar. Ah, yang terakhir ini ada proses kreatif yang dimana mereka menunjukkan behind the scenes dekorasi cake, menu baru, dan juga plating-plating yang menggugah selera. Hal ini menunjukkan ciri khas era media baru yang berbasis visual culture dan juga algoritma dan viralitas konten. Nah, selanjutnya ini ada plating dan desain feeds. Nah, di mana feed Instagram konsisten dengan tone netral, beige, kayu, putih, dan juga earth tone gitu. Terus juga yang kedua, plating dessert memperhatikan detail, garnish buah segar, eh, siraman saus, dekorasi edible. Terus yang terakhir ada setiap kontennya ini dirancang agar Instagramable, yang mudah di-share dan menarik perhatian. Oke, selanjutnya ini ada interaksi dengan audiens. Yang pertama ini ada membalas komentar pelanggan dengan ramah untuk menciptakan engagementnya, di mana misalkan orang-orang komentar, ih platingnya bagus, ih outletnya bagus, terus si adminnya ini ngebales kayak thank you dear. Nah, itu bentuk apresiasi mereka untuk kayak eh, me- menaikkan engagement dengan audiens. Terus juga yang kedua ada menggunakan hashtag
brand Scarlet's Cake, Jakarta Cafe agar mudah dicari. Jadi orang-orang kalau misalkan cari keyword tertentu itu langsung keluar si Scarlet's Cake ini. Terus juga yang ketiga ada mengajak pelanggan posting ulang UGC dengan imbalan mention di story yang dimana orang misalkan mereview kue-kue yang ada di Scarlet's Cake dan nanti akan di repost atau di mention di story-nya Scarlet's Cake. Terus juga yang terakhir ada hasil dan dampak dari promosi-promosi ini. Yang pertama ada content Reels atau TikTok dengan plating cantik sering masuk FYP dan Explore. Nah, ini meningkatkan awareness produk tersebut untuk bisa dikenal sama orang-orang. Terus juga yang kedua ada Scarlett's menjadi salah satu dessert shop populer di Jakarta dengan identitas estetik dan kekinian. Dan yang terakhir ada promosi visual yang konsisten berhasil menarik konsumen baru sekaligus mempertahankan pelanggan loyal. Nah, di era media baru, engagement dua arah ini penting karena audiens merasa dekat dan ikut berperan sebagai sebagai bagian dari brand. Jadi kesimpulannya itu studi kasus Scarlet Cake ini memperlihatkan bagaimana UMKM bisa memanfaatkan kekuatan era media baru yang interaktif, visual, dan partisipatif untuk membangun brand, menarik audiens muda, dan juga menjaga loyalitas pelanggan. Oke, bisa dilanjut, moderator? Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila kalian ingin bertanya, silakan taruh pertanyaan kalian di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.